Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Salam sehat untuk guru-guru hebat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1.1H modul 1.1 demonstrasi konteks filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini selaras dengan kultur, budaya, dan letak geografis mereka yang ditinggali. Dan ini berkaitan juga dengan sifat alamiah yang mereka miliki sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan sejatinya harus dinamis ke arah yang lebih baik, di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan zaman. Berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan dan kodrat keadaan, yaitu di mana kodrat alam dan kodrat zaman. Trilogi pendidikan yang kita kenal yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo yang memiliki arti di depan memberi contoh atau menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karso yaitu di tengah memberi motivasi atau dukungan, dan Tut Puri Handayani di belakang memberikan dorongan, di mana ketiga konsep tersebut harus dimiliki oleh seorang pendidik guna menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan dengan konsep atau trilogi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka dapat kita simpulkan bahwa peran seorang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di lingkungan sekolah atau di kelas antara lain ekstrakurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama ada ekstrakurikuler angklung, yang kedua ada kegiatan kerja bakti, dan yang ketiga ada kegiatan sholat duha berjamaah. Jika tadi berkaitan dengan lingkungan sekolah, maka dalam kegiatan pembelajaran mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar dengan pemanfaatan lingkungan sekitar peserta didik, mampu memunculkan kegiatan belajar yang menarik, variatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, peserta didik juga mampu aktif dan berkembang sesuai kodrat. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik di sekolah atau di kelas, pastilah ada tantangan. Yang pertama, ada perkembangan zaman yang dinamis, di mana dalam hal ini menuntut pendidik harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut, khususnya perkembangan teknologi. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam kelas yang banyak. Hal ini membuat pembelajaran kurang kondusif dan aktif pada suatu waktu. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai karakter atau budi pekerti, bahwasanya pendidikan karakter bukan hanya terbentuk di sekolah, melainkan lingkungan keluarga merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Solusi yang dipilih dari tantangan tersebut adalah mampu mengembangkan diri atau skills khususnya dalam hal teknologi dengan mengikuti seperti seminar, workshop, ataupun diklat yang berkaitan. Yang kedua, menerapkan berbagai metode yang berkaitan dengan diskusi kelompok yang heterogen atau permainan-permainan dalam kegiatan belajar agar peserta didik kondusif dan aktif. Dan yang ketiga adalah melakukan sharing dalam forum antar warga sekolah atau antar pendidik bahwa pendidikan yang berorientasi pada peserta didik harus berdasarkan potensi serta kebutuhan. Sekian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.